Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi bersama saya. Karena sudah lama saya tidak membuatkan video tentang dunia perbengkelan. Nah, kali ini saya kedatangan RX King ya. RX King ini keluhannya adalah suaranya kasar sekali. Ketika motor dihidupkan suaranya kasar sekali. Kotak. Jadi seperti itu ya kurang lebihnya suaranya. Jadi berdasarkan informasi yang saya terima dari si yang empunya motor ini, beberapa waktu yang lalu memang sudah melakukan pergantian askruk atau kruk as atau pors engkol atau bandul, apapun namanya itu, saya tidak tahu. Dimanapun namanya itu, yang jelas barangnya sama ya. Nah, saya tanya ke yang punya motor, kenapa kok diganti askruk atau kruk as tadi? Yang punya motor bilang bahwa suara motornya kasar. Jadi dibawalah ke bengkel si A dan dilakukan pergantian askruk tadi atau kruk as tadi. Nah, setelah melakukan pergantian itu ternyata sembuh ya, sembuh. Namun pemakaiannya tidak dalam waktu yang lama, tidak sampai sebulan katanya sudah bunyi lagi suara yang kasar, hampir kurang lebih sama katanya suaranya seperti itu, padahal sudah ganti askruk tadi. Nah, kemudian saya jelaskan kepada si empunya motor bahwa yang namanya askruk atau kruk as atau poros engkol tadi itu sangat jarang terjadi kerusakan sehingga harus dilakukan pergantian. Itu sangat jarang sekali. Walaupun pernah, jujur saja selama saya melakukan bongkar pasang motor ini, segala jenis macam motor itu belum pernah yang namanya menemukan askruk atau kruk as itu rusak. Biasanya kerusakan pada bagian itu, kerusakan pada askruk itu bukan terjadi pada askruknya, namun biasanya itu terjadi pada ini ulir magnetnya, ini ulir di askruknya ini itu biasanya dol. Kalaupun ini terjadi dol ya, biasanya itu masih bisa diperbaiki dengan cara kita bikin ulir yang baru ya, mungkin yang dengan baut yang lebih kecil mungkin ya, seperti itu. Nah, kalau sampai terjadi kerusakan itu biasanya terjadi patah ya, patah pada asnya ini, tapi yang di bagian dalam. Cuma itu kalau untuk motor-motor harian itu sangat jarang terjadi ya, sangat jarang terjadi. Ini berdasarkan informasi yang terima, memang di bengkel si A tadi sudah dilakukan pergantian askruk tadi. Nah, jadi seperti itu dengan total biaya kurang lebih hampir 800. Kemudian dipakai dalam beberapa waktu, tidak sampai sebulan, katanya suaranya kasar lagi. Jadi seperti itu. Jadi suara kasar itu sebenarnya bisa ditimbulkan dari yang pertama, memang stang pistonnya itu sudah harus minta diganti, sudah longgar. Yang kedua bisa terjadi karena pistonnya itu juga sudah longgar. Kemudian yang ketiga, suara kasar terjadi bisa karena bagian magnet itu kurang kencang ya, itu juga bisa menimbulkan suara yang kasar sekali. Jadi seperti itu. Nah, kalaupun terjadi kerusakan pada askruk sampai patah, otomatis motor tidak akan hidup. Karena apa? Karena yang jelas magnet tidak akan berputar. Nah, kenapa magnet tidak berputar ya? Karena asnya tadi patah ya, jadi tidak hidup. Tapi motor ini hidup, namun suaranya kasar. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya apa yang saya jelaskan tadi. Nah, sebelum kita melakukan pembongkaran mesin secara menyeluruh, alangkah lebih baiknya kita cek dan recheck secara bertahap. Ya, karena apa? Yang pertama ya,
kalau kita melakukan pembongkaran secara menyeluruh, itu yang pertama jelas kita memakan waktu, padahal kemarin prokasnya sudah diganti dengan biaya yang kurang lebih 800 ribuan ya. Yang kedua, kita juga kasihan sama yang punya motor. Kalau kita lakukan pembongkaran langsung, maka biayanya pun akan semakin bertambah ya, biaya jasa pembongkaran akan semakin bertambah ya, kasihan. Kita mencari rezeki itu ya juga harus diimbangi rasa kasihan juga dengan yang punya motor ya. Kalau memang bisa dilakukan dengan biaya yang minim ya, buat apa kita untuk menipu harus melakukan pembongkaran dan pergantian secara besar-besaran. Nah, jadi yang saya lakukan sekarang adalah melakukan cek dan recek dengan bertahap ya, secara bertahap. Pertama saya cek pada bagian magnet. Nah, ternyata setelah saya cek pada bagian magnet, pada bagian magnet ini terjadi kelonggaran. Nah, ini dia magnetnya. Mana tadi? Nah, ini dia. Pada bagian magnet, bentar ya. Nah, pada bagian magnet ini terjadi kelonggaran sehingga menimbulkan suara yang kasar. Nih, teman-teman bisa lihat kan? Bentar ya, sebentar. Ini udah goyang nih. Ya, lihat kan? Jelas ya. Nah, ini goyang nih. Nah, ini juga bisa menimbulkan suara yang kasar. Nah, jadi kesimpulan saya memang ini yang menjadi penyebabnya. Sehingga suara motor itu menjadi kasar ya. Nah, bagaimana caranya ya? Ini kita harus perbaiki nih. Harus kita perbaiki supaya kencang, supaya kuat ya. Jangan sampai terjadi kelonggaran seperti ini nih. Kasar pasti suara motornya. Nah, jadi seperti itu. Nah, itulah intinya atau kegunaannya kita melakukan cek dan recek secara bertahap ya. Jadi kita tahu mana yang rusak. Jadi seperti itu. Yang kedua juga kita hemat waktu lah ya, hemat waktu. Kasihan juga dengan yang punya motor sudah habis banyak tapi motornya belum beres. Mudah-mudahan sajalah kita selalu dilimpahkan rezekinya. Siapapun kita itu hidup pasti ada rezekinya masing-masing, tapi dengan tidak membohongi orang lain. Jadi seperti apa lagi ya? Ya mungkin demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sekali buat teman-teman semua jika dalam penyampaian video ini ada tutur kata saya yang salah yang menyinggung perasaan. Saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat bagi orang banyak ya. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Semoga kedepannya bisa menjadi lebih berkembang dan bermanfaat bagi semua orang. Oke, ini saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.